أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi arham innallaha raqibun bima ta'malun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang terbesar dikhususkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu diberi kenikmatan iman dan Islam, tapi kalau dia mau belajar, dia akan mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Yang kedua kalinya, mari kita tingkatkan rasa untuk bertakwa, dalam arti tingkatan rasa kita untuk berbuat kebajikan, meningkatkan amal soleh apapun kondisi dan situasinya, dan meningkatkan kebencian kita kepada kemungkaran dengan cara untuk merubahnya semampu dan sebisa kita. Sebab kalau kita tidak berupaya untuk merubah kemungkaran, dia akan tetap berkembang dan lebih pesat, karena fenomena-fenomena terakhir ini sedikit banyak orang Islam sudah mulai mengendor masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, takut. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, seorang yang telah mengajarkan tauhid kepada kita sehingga kita mengerti tauhid. Tauhid, iman, akidah adalah suatu energi terbesar yang mendorong kita untuk konsis beramal kebajikan, bahkan yang mendorong kita untuk berdoa, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Itu karena dorongan tauhid, akidah dan iman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam mengatakan dalam suatu kaulnya,
laisal ihsanu an tuhsina ila man ahsana ilaika wa innamal ihsanu an tuhsina ila man asa ilaika. Bukanlah dikatakan engkau berbuat baik ketika engkau berbuat baik kepada orang yang baik kepada engkau, tetapi yang dikatakan berbuat baik itu adalah engkau berbuat baik kepada orang yang jahat kepada engkau. Memang di negara kita tradisinya begitu, dan semua para pakar katanya dia berbuat baik sama orang yang baik sama dia, orang yang jelek sama dia tidak mau, dimarginalkan. Saya pikir kaum muslimin harus lebih banyak untuk menginstruksi diri. Kalau ilmu kenabian, ilmunya Nabi an-nubuwah itu di saat dia berdakwah tentang tauhid dilempar pakai benda keras, pipinya bercucuran darah, dia mengatakan Allahumma ighfir liqaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku karena mereka memang nggak tahu. Itu ilmu kenabian. Kalau kita nggak bisa ya. Kalau kita sekarang bicara buruk, jelek, ujar kebencian, itu sudah ada pasalnya. Jadi memang kita ini sangat jauh daripada nilai-nilai normal-normal keislaman. Masih ada waktu kita untuk belajar, untuk berbuat perdamaian di dunia ini, untuk berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Karena krisis ini maka semakin jadi. Nabi kita Muhammad SAW, ittaqullah haitsu ma kunta. Ini kan sindiran kepada kita atau teguran juga yang keras kepada kita. Kita adalah setelah Nabi mengatakan ittaqullah haitsu ma kunta, engkau bertakwa di mana-mana tempat. Karena kita memang bertakwa di masjid saja, waktu tahajud saja, waktu kajian saja, waktu walimatul arus. Tapi kita kalau di pasar mungkin crisis of belief. Di pesawat juga begitu, di kapal laut juga begitu, di bis juga begitu. Saya kira kalau kita punya energi keimanan, kita mesti datang ke tempat-tempat yang penuh kejahatan. Kita mesti grogoti kecil demi kecil, sedikit demi sedikit, biar Islam ini betul dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Sayang seribu sayang, umat Islam masih crisis of knowledge. Disuruh belajar, katanya sudah belajar. Yang kedua, Nabi mengatakan wat bis sayyi'atil hasanatan tamhuha. Engkau ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Artinya Bapak, saya, kita semua punya potensial untuk berbuat kejahatan, tetapi ada penawarnya, disuruh berbuat baik agar kita bisa mendelete kejahatan itu. Jadi sudahlah kiai, habib, ulama, pedagang, pemerintah, presiden, semuanya mesti punya kesalahan. Guru-guru ngaji, guru-guru agama, profesor, doktor juga punya kesalahan. Kesalahanmu itu dibimbing sama Nabi, ikuti kesalahanmu itu dengan perbuatan yang baik. Itu kita berbuat baik. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan kullu ibni Adam khotoun. Setiap anak Adam itu dia berbuat salah dia. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sering berbuat salah, ayo bertobat. Ayo bertobat. Seorang dokter, seorang profesor, sering kita ketemu dan sering dapat teman-teman itu memang ilmu modern mengatakan seorang dokter, profesor seenaknya, nggak pernah salah. Itu ilmu modern ya. Tapi kalau Islam nggak bisa begitu. Islam harus mengingatkan semua. Gitu. Yang terakhir yang ini berkaitan dengan ini, wa khaliqan nas
bikhuluqin hasanin, engkau mesti berkarakter dengan seluruh umat manusia dengan yang terbaik. Inilah yang saya maksudkan, manusia itu di dunia ini terbagi atas dua, satu yang baik dan yang buruk. Makanya saya katakan pada kesempatan ini, berbuat baik kepada orang-orang yang buruk kepada kita. Ada 4 perkataan daripada ulama. Mayastakhifal khamsah khosirul khamsah. Siapa yang mengentengkan 5 perkara, dia akan merugi 5 perkara. Diingat-ingat ya, sebagai pedoman perjalanan hidup kita. Yang pertama, mayastakhifal ulama khosiruddin. Siapa yang mengentengkan ulama, meremehkan ulama, dia rugi keagamaannya. Jangan ya, jangan. Ulama itu ada yang baik, walaupun dia jelek, dia lebih besar jasa daripada kita. Guru ngaji, guru TPA, jangan mengentengkan. Walaupun dia berbuat salah, ingatin yang baik. Sayang, seribu sayang, kita ini tidak banyak membaca, tidak pernah banyak muroja, tidak pernah piknik, tidak pernah sharing keilmuan, belajarin daripada YouTube. Ya ada kebaikannya, tapi guru itu harus dari orangnya, fisik. Ulama itu banyak definisi, tetapi saya di sini memberikan definisi. Ulama itu siapa? Alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubi ilallah. Ulama itu adalah yang menjadikan ilmu mereka itu untuk mendekat diri kepada Allah. Jadi mungkin sangat tersinggung dengan definisi ini bahwa ulama itu adalah manakala ilmu mereka itu mengajarkan untuk membuat orang mendekat diri kepada Allah. Dia sendiri orang yang mendekat diri sama Allah, dan orang yang diajar juga bisa membuat mendekat diri sama Allah. Itu ulama. Maka ulama tidak harus dia seorang imam masjid, tidak harus dia seorang majelis mufti, tetapi bisa dia sebagai pedagang, bisa dia sebagai penjual sayur, bisa juga menjadi seorang pemerintahan, jenderal, menteri. Yang penting dia punya ilmu. Bisakah membuat dia dekat sama Allah dan takut sama Allah? Itu definisi ulama. Yang kedua, maistakhifal umara khosirud dunya. Siapa yang meremehkan para umara, maka dia rugi ke dunia aja. Umara Islam disebut umara, amir. Kemudian orang nasionalis juga disebut amir. Bahkan lebih parah lagi juga itu di zaman modern ini, orang yang tidak mengimplementasikan syariat Islam juga disebut amir. Ya sudah, itu secara bahasa, silakan. Tetapi semua mereka potensial ada suatu kekurangan ajaran, maka jangan meremehkan mereka. Kalau kita meremehkan umara khosirud dunya, keduniaan kita akan rugi berantakan. Maka kita berbuat baik kepada umara yang jahat. Walaupun kita mungkin mengabdi punya tauhid yang bagus, ajarkan bicara yang bagus kepada mereka, ada perubahan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, maistakhifal jiran khosirul manafi. Siapa yang meremehkan tetangga, maka rugi banyak manfaat. Tetangga, kalau keterangan Islam 40 rumah ke rumah kita ke depan, ke belakang, sampai kiri kanan, itu tetangga, jiran. Tetapi jangan sempit hanya itu, saudara-saudara. Jiran bisa juga negara tetangga, negara provinsi tetangga. Itu kita berbuat baik dengan mereka. Walaupun mereka berbuat jahat kepada kita, tetap berbuat baik. Mungkin kita agak kurang sedikit. Kalau kita memang dijahati, mungkin kurang. Kita mesti, Nabi mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Saya mengajar dan saya mendidik umat ini sudah 35 tahun. Saya tidak mau menyalahkan orang, tetapi saya tetap kalau ada kekurangan mesti mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu mesti introspeksi dirimu sendiri dulu,
baru engkau berani mengintrospeksi diri orang lain. Tetapi engkau melampaui tidak mau mengintrospeksi dirimu sendiri, orang lain engkau introspeksi. Jadi ya sudah, Malaysia negara kita, jiran, Singapura jiran, ada kurang-kurang, memang masih kurang, masih belajar proses. Australia, Timor Leste, Brunei Darussalam, Filipina, sudah itu negara tetangga berbuat baik. Apa yang kita cari tapi kita kejar. Yang keempat, mayastakhifal quraba khasirul bawadah, siapa yang meremehkan karib kerabat, paman, bibi, kakek, nenek, adik, ibu semuanya, pade, bude, ya, bule, pale, itu dia akan kerugian yang namanya mawadah, kasih sayang. Kenapa? Tetap saja itu karib kerabat kita, walaupun dia di Amerika, kita di Indonesia, tetap itu saudara kita, adik kita, bibi kita, paman kita, itu saudara kita. Ya, walaupun dekat kita di sini, dekat rumah kita, dia bukan karib kerabat kita, itu bisa berganti, ganti ke tempat yang lain bisa. Tapi yang tidak baik sama bapak ibunya, adik kakaknya, paman bibinya, mulai sekarang bangun suatu kebaikan, karena rugi dia tidak punya kasih sayang dengan keluarganya. Saya melihat fenomena kalau saudara-saudara sudah kajian tauhid, kajian ilmu syar'i, karena sudah beda suatu pemahaman Quran, tafsir, hadis, akidah, itu sudah mulai dia tidak mau lagi berhubungan akrab dengan keluarganya. Saudara-saudara, saya katakan Anda masih keliru, masih perlu belajar lagi lebih jauh. Iya, dulu ada sahabat yang dia masuk Islam, kemudian ibunya itu demo, dia tidak mau dia makan. Kata anaknya, Bu, kalau ibu memang punya nyawa 1000 atau 100, dia keluar dari nyawa ibu satu demi satu, saya tidak akan ikut agama ibu, tapi tetap saya berbuat baik sama ibu. Saya pikir ini perlu diingatkan, betul-betul diingatkan, agar kita bisa berdamaian. Yang terakhir, yang keempat, yang kelima, maistakhifal ahlan, siapa yang meremehkan keluarganya, anaknya, istrinya, khosirul ma'isyah, dia akan berantakan kehidupannya. Oke? Jangan meremehkan istri kita, jangan meremehkan anak kita. Anak kita banyak kekurangan, istri banyak kekurangan, tetapi itu istri kita. Mau cari lagi yang baru lagi, cari, tidak akan sama. Anak kita itu di rumah ada yang baik, ada yang buruk. Apakah yang baik kita pelihara, yang buruk kita buang? Saya teman wali murid datang serahkan anaknya ke pesantren. Pak Ustadz, Pak Dokter, ini anak saya, silakan dibuat, mau cetak jadi apa? Sudah saya buang. Saya tidak banyak komentar, ya simpan sini nanti saya ajarkan. Tidak boleh begitu saudara-saudara. Anak kita tetap anak kita, yang baik anak kita, yang buruk anak kita. Yang baik tetap kita pelihara biar tetap baik, yang buruk tetap kita pelihara biar tidak lagi menambah keburukannya. Astagfirullah li wal lakum innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabul karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa tilawatana wa jami'a amalin shalihat bi rahmatir rahimin. Allahumma rabbana nas'aluka tuqa wal huda wal ghina, nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban hasanan bi rahmatir rahimin. Allahumma rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli amalin wa na'udzubika min adzabi sukhatika wa ma qarraba ilaiha min qawli amalin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqibus shalah.